Jadi hari ini kita lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kan ikatan kimia sudah tiga-tiganya, ikatan ion sudah, ikatan kovalen sudah, ikatan logam sudah. Nah, hari ini kita belajar tentang bentuk molekulnya. Gimana sih bentuk dari senyawa-senyawa? Nah, itulah kita bahas hari ini. Nah, bentuk molekul itu dia kan menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Jadi dalam suatu molekul itu atomnya letaknya di mana? Atau apa di atas, apa di bawah. Nah, itu ada aturannya nanti. Terus bentuk molekul itu dia bisa diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron. Pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Nah, jadi ini disebut dengan teori PSEPR. Teori PSEPR itu teori gaya tolak menolak pasangan elektron itu. Nah, terus dalam bentuk molekul itu dapat diramalkan berdasarkan jumlah domainnya, berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Nah, itu. Jadi nanti dapat diramalkan berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Terus domain itu apa? Domain itu adalah pasangan elektron. Nah, pasangan elektron itu ada dua, ada yang berikatan, ada yang bebas. PEI itu pasangan elektron ikatan, kalau PEB pasangan elektron bebas. Nah, gimana Miss yang berikatan gimana, yang bebas gimana? Nanti kita bahas ya, yang berikatan itu gimana, yang bebas itu gimana. Nah, ini ada yang namanya urutan kekuatan tolakan pasangan elektron. PEB dengan PEB itu lebih besar daripada PEB-PEI. Kalau PEI-PEI itu berarti yang lebih kecil. Nah, ini cuma materinya saja. Tapi setelah ini kita akan bahas cara membuat bentuk molekulnya. Gitu. Jadi yang kita fokuskan itu PEI dan PEB-nya. Pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Nah, ini lanjut ya. Jadi ini cuma materinya, ini pengenalannya gitu. Nah, kita lanjut ke meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domainnya. Tadi kan domain itu pasangan elektron. Ingat, domain itu pasangan elektron. Jadi, meramalkan bentuk molekul berdasarkan pasangan elektronnya. Nah, gimana caranya? Nah, itu ada rumusnya ya. Ini rumusnya, bisa perbesar lagi. Nah, rumusnya itu ada A, X, titik-titik, E, titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan jumlahnya. Titik-titik ini jumlahnya, jumlah X ini berapa, jumlah E ini berapa. Nah, itulah titik-titiknya. Jadi rumusnya AXE ya. A di sini sebagai atom pusat. Atom pusat. Kalau pusat itu ada berapa? Tahu nggak pusat itu ada berapa? Pusat kalian itu ada berapa pusat? Satu kan. Nah, jadi atom pusat itu yang jumlahnya satu. Nah, nanti kita lihat di contoh ya. Jadi ingat, atom pusat itu yang jumlahnya satu. Jumlahnya satu itu atom pusat. Terus A ini jadi atom pusat, X ini sebagai PEI. PEI tadi pasangan elektron ikatan. Ingat, I-nya itu ikatan. Jadi X ini jumlah yang berikatan ada berapa? Misalnya jumlahnya ada 2 nih, berarti di sininya tulis 2 gitu. Terus E ini pasangan elektron bebas. Yang bebasnya juga ada berapa? Yang berikatan ada berapa? Yang bebas ada berapa? Kalau dapat dari rumus ini nanti bakalan tahu bentuknya gimana. Nanti Miss contohin ya. Terus ini, X tadi kan jumlah atom yang berikatan. Kalau E itu jumlah atom bebas kan, jumlah elektron bebas kan. Nah, E ini bisa dicari pakai rumus. Ini lagi rumusnya. Elektron valensi atom, elektron valensi atom pusat, EPA ini elektron valensi atom pusat dikurang X tadi apa? Pasangan elektron ikatan kan, X itu elektron ikatan kan. Nah, sedangkan B ini seberapa banyak dia berikatan? Apa? Elektron valensinya yang di akhir. Elektron kulit terluarnya. Jadi B itu elektron kulit terluarnya dibagi 2. Gitu. Contohnya gimana, Miss? Ini contohnya misalnya. B itu sesuai golongannya ya. B itu sesuai golongannya atau sesuai dengan dia tuh butuh berapa lagi gitu yang kayak kemarin. Dia stabil butuh berapa lagi. Nah, itulah B-nya. Contoh H. H nomor atomnya 1 kan? H nomor atomnya 1 kan? Jadi dia 1 di sini.
mau stabil satu itu membentuk berapa? Membentuk 2 atau membentuk 8? 2. 2 kan? Kurang berapa mau bentuk 2 itu? 1. Kurang 1. Nah, kurang 1 kan? Makanya B-nya ini di sini sama dengan 1. Gitu. Ya, lanjut. O itu nomor atomnya 8 kan? O itu nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya itu 2 sama 6 kan? Nah, 6 ini mau stabil kurang berapa? 2. 2, makanya B di sini 2. Gitu. Jadi B yang ada di sini itu adalah seberapa banyak mau stabil. Atom itu mau stabil. Nah, itulah nilai B-nya. Contoh lagi ya. Contoh di sini ada contoh soal ini ada NH3. NH3. Di NH3 mana yang sendirian? N atau H? N-nya ada berapa? N-nya ada berapa ini? N-nya ada 1 kan? H-nya ada berapa? 3. Hanya ada 3. Jadi mana yang sendirian? N. N. Jadi N itu sebagai atom pusat. Karena dia sendiri kan? Nah, jadi ini sebagai A-nya. A, atom pusat kan? A tadi lambangnya atom pusat kan? Nah, terus berarti terus 3 ini apa 3-nya? 3 kita cari X-nya. X-nya ini apa? Pasangan elektron ikatan kan? X itu pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatannya itu ada berapa? Gimana caranya, Miss? Kita tahu pasangan elektron ikatan ada berapa? Lihat jumlah kawannya tadi. Ini kan pusat. Berarti ini bukan pusatnya kan? Nah, jumlah yang bukan pusat ini ada berapa? Ada 3 kan? Ada 3 ini. Nah, makanya X-nya itu sama dengan 3. Jadi kita dapat A-nya sama dengan A-nya si N. X-nya sama dengan 3 kan? Berarti AX3. E-nya udah tahu belum? Belum tahu kan? E-nya kita cari. E-nya kita cari pakai rumus ini. Rumusnya apa? Elektron valensi A. Elektron valensi A, jadi elektron valensi dari A tadi apa? A tadi N atau H? Yang N. N. Nah, N itu nomor atomnya berapa? Nomor atom N itu kan 7. N itu nomor atomnya 7. N itu 7, berarti konfigurasinya gimana? 2 berapa? 2 berapa? Kalau mau jadi 7 kurang berapa? 25. Nah, 25. 25 kan? Nah, makanya elektron valensi di sini 5. Nah, makanya di sini tuh 5. Elektron valensi A 5 ya. 5 kan? Dikurang apa? Dikurang X. X-nya tadi berapa? 3. 3 dikali B. B-nya itu apa? Si elektron valensi dari H. H tadi elektron valensinya berapa? 1 kan? Ini kan? H itu butuh 1 kan? Makanya dikali 1. Kita hitung. 3 dikali 1, 3 kan? 5 dikurang 3, berapa? 2 kan? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti nilai E-nya sama dengan 1. X-nya tadi 3, E-nya 1. Jadi rumusnya ini. AX3E. AX3E ini apa? AX3E ini kita lihat di aturan. Nah, ini ada aturannya lagi ya, AX3E. Nah, ini. Nah, kita lihat yang AX3E. Kelihatan nggak ini? Nah, kita lihat yang AX3E. Nah, ini ada kan? AX3E. Ini Miss ya. Nah, ini AX3E. Jadi ini ada aturannya. Nah, aturannya ini harus kita pahami. Ada banyak kan aturannya. Kita lihat yang rumusnya AX3E. Yang AX3E yang ini kan? AX3E kan? Berarti yang AX3E itu bentuknya apa? Segitiga piramida. Nah, jadi bentuk dari molekul NH3 itu adalah segitiga piramida. Gimana bentuk segitiga piramida ini? Dilihat. Nah, ini. 3 dia berikatan, 1 yang bebas. 3 berikatan, 1 bebas. Kita lihat dari yang tadi, NH3 kan tadi kan?
Nah, ini kan AX3, E itu segitiga piramida atau piramida trigonal, sama aja. Nah, kita gambar. Ini bisa digambar jadinya gini. Gambarnya gimana, Miss? Atom pusat tadi siapa? Siapa atom pusat tadi? N kan? Jadi kita buat N atom pusat. Terus yang berikatan dengan atom pusat ada berapa? Ini 3. ada 3. Si siapa? Si H kan? Si H kan? Iya. Nah, N tadi kan dia elektron valensinya itu 5. Jadi kita buat 5. Nih, Miss buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Yang Lewis kemarin. Terus ada H. H sebanyak berapa? Hanya sebanyak 3 kan? Jadi kita masukkan yang berikatan H-nya. 1, 2, 3. Nah, H itu elektron valensinya ada berapa? H itu elektron valensinya ada 1 kan? Makanya di sini jadi berikatan. 1, 1, 1. Nah, sudah. Ini namanya segitiga piramida. Jadi bentuknya ini bukan masing-masing, tapi berdasarkan aturan tadi. Ada 3 yang berikatan. Ini berikatan kan? Ini berikatan. Ini berikatan. Ini berikatan. Dan ada 1 yang bebas. Ini yang bebas. Bebas kan? Benar kan? AX3X. 3 yang berikatan, 1 yang bebas. Ingat, X itu berikatan, E itu bebas. Ada berapa jumlahnya? Kita cari pakai rumus tadi. Dapatlah kan? Dapat AX3E, bentuknya piramida trigonal. Jadi bisa digambar. Gini gambarnya kalau disuruh gambar. Gambar gini. Jadi ini agak susah kan? Susah nggak? Nah, kita coba lagi ya. Kita latihan lagi ya. Coba latihan lagi supaya lebih paham. Nah, ini nanti Miss share, bisa diulang lagi nanti. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Coba perhatikan lagi biar bisa, biar paham. Contoh selanjutnya. Nah, ini. Ini ada, biar nggak bingung, Miss ini dulu. Nah, ini ya, ada CH4. Perhatikan yang di atas dulu, ada CH4. Ini ada CH4 ya, CH4. CH4 mana yang pusat? Atom pusat yang mana? Yang C. Yang C kan, karena C-nya sendiri ya. Jadi C itu atom pusat, H itu yang berikatan dengan atom pusat. Jadi C ini A-nya. Atom pusat kan A. Terus jumlah yang berikatan ada berapa? Jumlah yang berikatan 4. lihat jumlah temannya. Berarti ada 4 ya. Ada X kan 4. Terus lanjut kita cari E-nya. E-nya belum dicari kan? E tadi pakai rumus yang tadi, yaitu elektron valensi A. Jadi elektron valensi dari C itu berapa? Coba dilihat nomor atom C itu berapa? Lihat di bukunya nomor atom C berapa? C nomor atomnya ada 6. 6. Berarti konfigurasinya 2 sama 4. ya, 2 sama 4 ya. Nah, udah dapat 2 sama 4, kita masukkan ke rumus tadi. Rumus tadi kan elektron valensi A kan? Elektron valensi A dia ada berapa? Nah, elektron valensi A-nya ada 4 ya. 4 yang ini ya, kita masukkan ke sini. Terus dikurang apa? Dikurang X kan? Dikurang X. X-nya juga 4 ini. X-nya 4, dikurang X, dikurang X, terus dikali B. B-nya itu elektron valensi dari pasangannya. Pasangannya kan H. Elektron valensi dari H itu 1 kan? Nah, makanya dikali 1. 4 dikurang 4 kali 1 sama 4 kurang 4 kali 1 berapa? 0 kan? 0 bagi 2 sama dengan 0. Jadi E-nya sama dengan 0. Kalau E sama dengan 0 berarti E-nya nggak ada kan? E-nya nggak ada. Jadi A-nya tetap A. X-nya tadi ada berapa? Ini X-nya ada 4. Jadi ditulis AX4. AX4 itu apa? AX4 itu kita lihat di aturan.
Kita lihat di aturan tadi, ini aturannya AX4 itu apa? Nah, AX4 itu apa? Dilihat di aturan. Nah, AX4 adalah tetrahedral. Ini ya, tetrahedral kan? AX4 itu tetrahedral. Nah, tetrahedral di sini bentuknya gimana, Miss? Ini bentuknya semuanya berikatan. Kalau yang biru ini tidak berikatan, kalau yang oranye ini berikatan kan? Berarti semuanya berikatan. Itulah tetrahedral. Semuanya berikatan. Kalau yang segitiga tadi kan atasnya tidak berikatan kan? Kalau ini semuanya berikatan. Jadi kita gambar. Nah, kita gambar ininya. Tetrahedral. Atom pusatnya tadi siapa? A. Ya, ini senyawanya. Senyawanya apa? Senyawanya ini CH4 tadi siapa yang atom pusat? Yang C. C kan? Berarti C-nya di tengah-tengah, pusat. Jadi C-nya di tengah-tengah. C di tengah-tengah, C. Terus ada apa? Ada H ya, sebanyak 4 kan? C tadi kan elektron valensinya 4 ya. C elektron valensinya 4, jadi kita buat dulu 4, 1, 2, 3, 4 kan? Terus temannya ada berapa? Hanya ada 4 juga kan? Kita buat hanya 4. 1, 2, 3, 4. H itu kan berapa? Elektron valensi H 1 kan? Elektron valensi H ada 1. Jadi kita buat sini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, sudah semuanya berikatan, tidak ada yang bebas kan? Benar kan AX4. Nah, jadi gitu caranya ya. Kita tentuin dulu bentuk cari dulu, baru bentuk molekulnya apa, terus baru digambar. Tuh. Gimana kira-kira, bisa nggak? Insya Allah bisa, Miss. Nah, ya, kalau lupa bisa diulang lagi nih. Nah, ini Miss contohin satu lagi. Kalau yang ini sama ya, yang nomor 3 ini sama yang kayak tadi, bisa kalian coba. Nah, kita coba yang nomor 4, karena beda, agak beda. Ada apa di atasnya ini? Ini, ada atasnya ini, ada muatan ya. Ada muatan ya. Kalau yang tadi kan nggak ada muatan kan? Kalau tadi nggak ada muatan ya. Kalau ini ada muatannya. Sama kayak ini, ada muatannya. Nih, ada muatannya. Ada plus, ada minusnya kan? Nah, jadi kalau dia ada muatannya kayak gini, tambahin rumusnya jadi dikurang muatan. Dikurang muatan. Elektron valensi A dikurang pasangan elektron bebas, elektron ikatan dikali elektron valensi dikurang muatan. Jadi dikurang muatan, tambahin muatannya. Nah, gimana caranya? Jadi ini siapa yang atom pusat? Antara NH4 ini siapa atom pusat? Yang N. N ya, karena N itu sendirian ya. Jadi N itu A, terus yang berikatannya itu ada H. H-nya jumlahnya ada berapa? 4. Terus ingat dia ada muatan ya. Muatannya muatan positif, ada 1 muatan positif. Kalau yang bawah ada 1 muatan negatif kan? Atas ada 1 muatan positif, bawah ada 1 muatan negatif. Nah, sudah karena ada 1 muatan positif, jadi dia plus 1 ditambah 1 kan? Kalau dia plus 2 ditambah 2, kalau dia min 2 dikurang 2. Jadi tergantung muatannya ya. Tergantung muatannya. Kita masukkan elektron valensi A, itu kan si N tadi kan. Kita lihat konfigurasi dari N dulu. Konfigurasi dari N itu berapa? 2. N itu berapa tadi? 7. Nggak bisa ya. Ini. N7 kan? N7 berarti dia 2 sama 5 ya. 2 sama 5 ya. Berarti 5-nya ini kita masukkan ke elektron valensi dari A. Ini kita masukin sini. Elektron valensi A dikurang X itu yang berikatan. X yang berikatan tadi ada 4 kan? Ini ada 4 ini, masukkan ke sini.
Nah, dikali B, B-nya itu jumlah elektron valensi dari yang berikatan kan H, elektron valensinya itu ada 1. Terus karena dia ada muatan, jadi dikurang muatan. Muatannya ini berapa? Muatannya 1 ya. Muatannya 1, jadi dikurang 1. Sudah, 5 dikurang 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4 kan? 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 berapa? 1 kan? 1 dikurang 1, 0. 0 ya. 0 dibagi 2, 0. Makanya di sini hasilnya 0. Tuh. Jadi 0 kita lihat, kalau 0 berarti E-nya tidak ada kan? Kalau 0 berarti E-nya tidak dibuat. Jadi A-nya tetap dibuat, X-nya tadi ada 4, ini ya. A, X-nya ada 4, jadi AX4 tadi apa? Sudah kita pelajari, tetrahedral. Gitu. Jadi ini namanya tetrahedral. Sudah gitu. Jadi kalau dia tidak ada muatan, langsung saja kalau ada muatan dikurang sama muatannya ya. Kalau yang ini yang nomor 5 ada muatan negatif kan, berarti dikurang negatif 1. Negatif temu negatif jadi positif, jadi ditambah 1. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bentar.